semuanya, kali ini kami akan menjelaskan cara membuat mini PLC dan penerapannya di kehidupan sehari-hari. Berikut adalah bahan dan komponen yang kita perlukan. Komponen utama yang kita butuhkan adalah smart switch. Nah, di sini smart switch itu sama dengan PLC yang kita pelajari, baik itu Omron maupun Zelio. Nah, kelebihan dari smart switch ini yaitu dia lebih murah, lebih murah, dia gampang dikoneksikannya hanya dengan WiFi dan dia bisa terkoneksi dengan smartphone. Tapi dia dengan by app. Nah, untuk aplikasi-aplikasi yang dikoneksikan dia ada Google Assistant, Alexa, dan Smart Home. Nah, untuk kelemahan-kelemahannya, dia untuk counter dan untuk timer itu minimal 1 menit. Nggak bisa sebentar kayak PLC yang 1 detik. Kita lanjut ke bahan. Bahan pertama yang kita butuhkan adalah outboard. Nah, di sini outboard sebagai housing atau rumahan. Nah, kenapa kita butuhkan outboard? Karena ketika si outboard dengan smart switch tersebut udah di-compare atau dihubungkan atau disatukan, itu dia mirip dengan PLC yang kita punya, yaitu PLC Zelio. Nah, untuk bahan selanjutnya yaitu terminal block. Nah, di sini terminal block itu fungsinya untuk menghubungkan arus dari smart switch tersebut ke piranti-piranti yang kita butuhkan. Nah, piranti-piranti tersebut bisa kipas, AC maupun TV. Nah, untuk menghubungkannya itu dibutuhkan namanya kabel NY-AF. Oke. Jadi tujuan dari rangkaian ini adalah mengotomasikan instalasi listrik yang terhubung oleh piranti-piranti atau device seperti kulkas, TV, lampu, kipas dengan menerapkan teknologi IoT. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang APD, yaitu alat pelindung diri. APD yang pertama dan yang paling penting adalah helm. Helm di sini berfungsi sebagai pelindung kepala bagian atas dari benturan panel atau tertimpa dari komponen-komponen yang berat seperti MCB. Nah, selanjutnya APD-nya adalah face shield. Face shield di sini sebenarnya kan fungsinya sebagai penghindar alat bernafas kita dari droplet. Nah, di sini di praktek ini kita memiliki nilai fungsi lagi dari face shield-nya, yaitu sebagai pelindung alat pelindung muka dari percikan-percikan listrik atau percikan-percikan api yang terjadi ketika terjadi korsleting atau ketika force major. Dan yang selanjutnya yaitu adalah masker. Nah, masker itu fungsinya sebagai pelindung alat bernafas juga dari droplet. Selanjutnya adalah sepatu. Sepatu di sini sebagai resistor. Ketika kita tersetrum, itu sepatu duluan. Sepatu itu akan menghalangi listrik masuk ke dalam tubuh kita. Oke, langsung aja kita simak ke cara pembuatannya. Oke, pertama-tama yang harus kita siapkan adalah smart switch atau mini PLC. Lalu untuk port L kita sambungkan ke fasa dari PLN. Dan yang kedua kita siapkan terminal block. Nah, untuk port L1 kita sambungkan ke terminal block 4. Untuk L2 kita sambungkan ke terminal block 3. Untuk L1 kita sambungkan ke terminal block terminal block 2. Dan untuk terminal block 1 kita sambungkan ke netral dari PLN. Selanjutnya, karena di smart switch ini tidak ada port untuk netral, karena kalau di rumah-rumah kan pemasangan saklar tidak ada netral. Nah, kita siasatin dengan kapasitor. Nah, di sini kapasitor berfungsi sebagai pengganti netral. Lalu, output L1 dapat kita hubungkan ke lampu. Lalu, output L2 bisa kita hubungkan ke AC. Dan output L3 bisa kita hubungkan ke kipas. Dan semua perangkat-perangkat di atas hanyalah contoh. Kita bisa mengganti menjadi TV, Magicom, dan alat-alat elektronik rumah tangga lainnya. Lalu untuk kebutuhan industri, alat tersebut bisa kita hubungkan juga ke motor, konveyor,
maupun alat-alat industri lainnya yang membutuhkan listrik satu pas. Dan semua perangkat-perangkat tersebut terintegrasi dengan kabel netral. Oke, sekarang kita sedang berada di tempat instalasi. Nah, sekarang kita membutuhkan alat-alat dan bahan. Di sini ada obeng, tedus. Tedus di sini sebagai penghubung antara pipa PVC. Pipa PVC di sini berfungsi sebagai pelindung kabel NYAF dan juga baut. Oke, langsung saja kita rangkai di papan instalasi ini. Ini kita sambungkan lagi pipa PVC dengan tedus. Selanjutnya, kita membutuhkan pipa fleksibel. Pipa fleksibel di sini berfungsi sebagai penyambung antara tedus dengan output lainnya. Kita membutuhkan klem. Klem di sini berfungsi sebagai perekat antara papan dengan pipa fleksibel. Oke, ini adalah komponen utama yang kita butuhkan, yaitu mini PLC. Sebelum kita pasang ke papan, kita harus menyambungkan PLC tersebut dengan kabel NYAF. Nah, di sini kita menghubungkan kapasitor dengan output dan juga netral yang berfungsi sebagai penyambung netral dengan mini PLC tersebut. Nah, sekarang kita membutuhkan fitting. Fitting di sini sebagai contoh outputan dari beberapa piranti.
outputannya adalah lampu. Lampu di sini sebagai contoh outputan dari beberapa piranti atau device. Oke, seluruh rangkaian telah kita pasang. Mari kita lanjut ke tahap testing. Oke, sekarang kita sedang berada di tahap testing. Di sini outputnya saya ganti dengan lampu yang kita umpamakan dengan device. Nah, kita juga terhubung dengan aplikasi. Nah, aplikasi di sini adalah Smart Home Live. Kita klik tombol pertama, yaitu device 1 akan nyala atau kita perumpamakan dengan lampu. Langsung saja kita klik tombol kedua, yaitu kita perumpamakan dengan AC. Langsung saja kita klik tombol 3, yaitu kita perumpamakan dengan kipas. Nah, di sini untuk mematikannya juga dapat dengan aplikasi. Di sini kita dapat mengkontrol atau memati atau menyalakan device dengan manual. Yaitu caranya adalah dengan mengklik tombol yang ada di Mini PLC. Oke, kali ini kita akan mencoba mengontrol device dengan Google Assistant. Nyalakan kipas. Baik, menyalakan kipas. Nyalain TV. Baiklah, menyalakan TV. Nyalakan lampu. Matikan TV. Oke, mematikan TV. Matikan kipas. Baik, mematikan kipas. Matikan lampu. Baiklah, mematikan lampu. Maaf. Nyalakan semua. Baik, menyalakan obat saklar. Bisa. Matikan semua. Oke, mematikan obat saklar. Oke, baik. Tadi rangkaiannya telah diuji coba oleh teman saya, baik melalui handphone, by app, baik melalui Google Voice, dan baik melalui manual. Dan semua rangkaiannya telah terpasang dengan sempurna dan baik.